Cukup isolasi 10 hari, tambah 3 hari tanpa gejala sudah dianggap sembuh. Assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan Dr. Irsyad Sadri. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang yang banyak jadi pertanyaan, walaupun itu sangat banyak sekali dibahas, tentang CT value pada PCR. Apakah CT value ini bisa menjadi indikator kesembuhan seseorang penderita COVID-19? Kemudian, kapan seseorang itu PCR negatif, setelah berapa hari dirawat, atau setelah berapa hari melakukan isolasi mandiri. Biasanya kita memahami dulu seseorang tersebut apabila sudah dikatakan terdeteksi positif artinya dia menderita COVID-19, maka ada nilai CT value pada orang tersebut. Jadi kita memahami dulu apa itu CT value, apa itu. Biasanya kalau untuk PCR dikatakan sebagai real time PCR. CT value adalah menggambarkan jumlah virus COVID pada tubuh orang tersebut. Sementara real-time PCR adalah metode pengujian COVID-19 yang paling valid. Jadi, CT value angkanya menggambarkan suatu jumlah virus berbanding terbalik dengan konsentrasi genetik virus. Jadi apabila nilainya lebih rendah, maka CT value-nya lebih rendah, maka jumlah virusnya lebih tinggi. Demikian sebaliknya, apabila jumlah CT value-nya lebih tinggi, maka jumlah virusnya lebih rendah. CT value tidak menggambarkan berat ringannya gejala pada orang tersebut. Sering pada CT value yang rendah, tapi gejala pada orang tersebut biasa-biasa saja. Kemudian ada juga sebaliknya, CT value-nya tinggi, gejalanya pada orang tersebut justru lebih berat. Jadi CT value saja tidak bisa sebagai indikator kesembuhan. Indikator kesembuhan ada beberapa faktor yang dilakukan pemantauan, seperti bagaimana gejala klinis pada orang tersebut. Kemudian bagaimana pula laboratorium pada orang tersebut, apakah sudah normal. Kemudian bagaimana gambaran ronsen torak dari orang tersebut. Baru tambahan CT value. Jadi CT value ini adalah sebagai informasi tambahan. Jadi bukan suatu patokan saja bahwa kita mengatakan bahwa CT value di atas 30 kita katakan sembuh. Itu banyak sekali beredar di medsos. Kemudian sekarang untuk CT value ini kita baca, ada laporan untuk beredarnya sangat tinggi varian Delta, itu dikatakan CT value-nya di bawah 15. Jadi CT value bisa memberikan informasi kepada kita, misalnya CT value seseorang tersebut di bawah 25. Jadi kita menganggap bahwa orang tersebut kondisinya sangat infektif, sangat menular. Jadi kita perlu waspada bahwa kondisi orang tersebut sangat menular. Jadi perlu pengobatan yang sangat baik. Dan
menjaga isolasi juga sangat baik. Kemudian pada hari keberapa dikatakan orang tersebut sembuh, dan pada siti berapa kita katakan bahwa orang itu PCR-nya juga sudah negatif. Dalam beberapa laporan dianggap pada 8 hari setelah isolasi dianggap sudah tidak ada lagi virus yang hidup. Itu makanya untuk kesembuhan pada mereka yang tidak bergejala, WHO cukup memberikan isolasi 10 hari ditambah 3 hari dari bebas gejala sudah cukup untuk mengatakan untuk mereka sebelumnya tidak bergejala sudah dianggap sembuh. Jadi seperti kita katakan tadi, contoh city value berapa bahwa tidak ada virus lagi. Jadi sudah ada penelitian dilakukan kultur, artinya menumbuhkan virus tersebut. Pada city yang rendah itu virusnya dilaporkan masih hidup, masih banyak yang hidup. Kemudian pada city angka 33 juga dilaporkan tersisa beberapa persen saja masih hidup. Pada city 34 sudah dianggap tidak ada lagi virus yang hidup. Jadi kita ulangi lagi guys. PCR dapat mendeteksi virus yang hidup dan yang mati. Jadi kadang-kadang PCR pada orang tersebut masih positif. Padahal city value-nya sudah di atas 34. Jadi dilaporkan dalam suatu penelitian PCR di atas 34 sudah tidak ada virus yang hidup lagi. Tetapi PCR tesnya masih positif. Jadi bagaimana pegangan kita? Kalau WHO cukup mengatakan seperti yang saya terangkan tadi, cukup isolasi 10 hari, tambah 3 hari tanpa gejala sudah dianggap sembuh. Tapi untuk pegangan kita, supaya kita lebih aman, lebih percaya diri, walaupun PCR itu bisa mendeteksi virus yang hidup dan yang mati, walaupun city value kita sudah di atas 34, kalau masih positif, lebih bagus kita waspada. Demikian guys, mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan share kalau cukup bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe yang belum, dan ikuti terus, tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.